Halo pemirsa YouTube channel Dr. Arman. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Pada tema kali ini saya akan membahas tentang suatu materi terkait kebudayaan dan kecerdasan otak ya. Bagaimana suatu kebudayaan berefek kepada kecerdasan otak ya. Ini didasarkan pada penelitian yang saya lakukan sendiri dan dimuat di jurnal terindeks Scopus ya. Jadi pemirsa, pada tema kali ini saya akan membahas tentang efek huruf Jawa Hana Caraka ya terhadap ketenangan ya. Jadi calming effect of Javanese Hana Caraka calligraph ya. Jadi pemirsa, saya melihat ya banyak sekali penelitian dengan menggunakan kaligrafi Cina ya. Di Cina kaligrafi sudah dipakai untuk terapi otak dalam hal neuropsikiatri ya. Dan belum ada yang meneliti bagaimana potensi huruf-huruf tertentu di Indonesia ya. Karena terpicu oleh jurnal-jurnal yang saya baca, saya melakukan penelitian ya terkait dengan huruf Jawa ya. Hana Caraka adalah huruf yang dipakai dalam masa kebudayaan Jawa Baru ya. Jadi kalau Jawa kuno memakai huruf Kawi ya. Kemudian selanjutnya mengalami suatu modifikasi sehingga menjadi huruf Jawa Baru yang dikenal dengan Hanacaraka atau Hana Caraka yang menyebar luas di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, bahkan huruf Bali pun mirip dengan Hana Caraka Jawa ya. Mengapa huruf ini khas nanti saya jelaskan pemirsa ya. Tapi saya jelaskan dulu bahwa bahasa Jawa adalah bahasa yang diucapkan oleh 85 juta orang di dunia dan merupakan urutan ke-11 bahasa dunia dengan pengguna terbanyak, nomor 11. Jadi nanti ada yang akan saya jelaskan apa yang mendasari penelitian saya ini ya. Jadi bukti-bukti sejarah menunjukkan kebudayaan Jawa memang faktanya luar biasa ya. Anda melihat Borobudur adalah karya dari orang Jawa ya, nenek moyang orang Jawa ya. Mengapa mereka demikian cerdas pemirsa? Ada sesuatu tentunya sebagai pencetus kecerdasan otak mereka ya. Tidak bisa dikatakan bahwa huruf Hana Caraka tiba-tiba saja semua ada prosesnya. Borobudur terjadi tiba-tiba saja, tidak mungkin pemirsa ya. Ada proses yang saling berkaitan bagaimana suatu aktivitas kebudayaan mempengaruhi kecerdasan dan kreativitas suatu bangsa ya. Sama saja logikanya dengan huruf Cina ya. Bagaimana bangsa Cina demikian besar ya. Bagaimana mereka bisa membangun tembok Cina ya. Apa kaitannya antara huruf Cina dengan kreativitas otak mereka ya. Itu belum ada yang terlalu senang menggali pemirsa ya. Jadi semakin tampak sekarang bahwa ada aktivitas tertentu
yang mempengaruhi otak sehingga menjadi karya-karyanya cemerlang, ya. Jadi secara tidak langsung saya mau ngomong bahwa aktivitas menulis, ya, hal yang sederhana sehari-hari dilakukan itu berpengaruh kepada otak berdasarkan pengamatan empirik. Dan tentunya harus saya buktikan, pemirsa, ya. Oke, pemirsa, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, maka saya sangat penasaran dengan ada apa sebenarnya dengan huruf Jawa, ya. Tentunya saya berusaha mengkaji dengan pakem-pakem atau logika-logika yang sudah established dalam ilmu kedokteran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan visuospasial atau posisi sesuatu dalam suatu ruangan, ya, visuospasial itu. Jadi di tahun 2010 saya menulis 3 buah buku berjudul Hanacaraka untuk kreativitas dan rehabilitasi saraf, ya. Kemudian juga saya menulis buku berjudul Rahasia Otak Manusia Jawa. Di dalamnya saya juga membahas tentang apa sih yang harus saya kupas, ya, terkait misteri huruf Hanacaraka, ya. Kemudian juga ada buku yang saya tulis Hanacaraka Anti Lupa, ya. Tentunya itu baru kupasan-kupasan berdasarkan sudut pandang ilmu saraf, ya. Belum saya lakukan trial, baru di tahun 2022 saya melakukan trial. Oh ya, 3 buku itu salah satunya menjadi koleksi The National Library of Australia. Pemirsa bisa melihat pada link yang tertera pada layar, ya. Juga buku-buku yang saya sebutkan tadi akan saya tampilkan di dalam layar video, ya. Selanjutnya saya jelaskan, pemirsa, bahwa dalam buku ini saya jelaskan huruf Hanacaraka itu bersifat sangat visuospasial, artinya lapangan pandang manusia terbagi atas 4 kuadran, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, kanan bawah, ya, dan bagian tengah, ya. 5 bisa atau 4 ini, ya, pembagiannya. Nah, huruf Jawa itu memenuhi ke-4 kuadrannya. Jadi berbeda dengan huruf-huruf lain, malah mirip dengan huruf Cina, ya, dalam hal pembagian lapangan pandang. Ini penting sekali, pemirsa, ya. Otak kanan atas manusia itu, ya, berpengaruh terhadap visuospasial, ya. Dan huruf Jawa, misalnya huruf I Latin hanya memenuhi 1 lapangan pandang yang sempit, sedangkan I Jawa, ya, memenuhi banyak lapangan pandang. Kemudian huruf Jawa mempunyai ekspansi, ya, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ini memerlukan fungsi cerebellum, ya, untuk memprediksi ketepatan penempatan huruf, ya. Tentu ini pembicaraan yang mungkin bagi beberapa orang kurang paham. Tapi saya berusaha menjelaskan dengan mudah, pemirsa, ya. Untuk membentuk huruf U perlu suku yang ekspansi ke bawah. Ke bawah lagi, misalnya kru menulis, ya, huruf K, kemudian ada cakra, kemudian dengan suku ini lapangan pandangnya sudah berbeda, ya. Jadi lebih mirip gambar, ya. Nah, ini penting sekali karena untuk mengkaji suatu keindahan itu ada pakem-pakemnya, pemirsa. Sesuatu disebut indah itu tidak asal-asalan, pemirsa, ya.
Secara universal, sesuatu indah itu harus ada iramanya, ada harmoninya, ya. Kemudian ada keseimbangan, balance, ya. Ada bentukan pattern, ya. Ada pula kompleksitas. Sesuatu yang tidak terlalu kompleks, indahnya dari mana, pemirsa? Ya, jadi seperti itu. Tidak mudah saya mengupas bahwa huruf Jawa itu indah, ya, secara kaligrafi, ya. Jadi saya menggunakan pakem-pakem yang memang sudah established baik dalam hal dunia seni dan dunia ilmu saraf, ya. Kemudian pemirsa, huruf Jawa itu juga bisa digunakan untuk latihan, ya, latihan kelenturan, ya, fleksibilitas, ya. Tidak hanya lapangan pandang bawah saja, tapi banyak lapangan pandang. Kapan dihentikan dalam membentuk suatu bentukan tertentu yang kompleks, ya. Huruf yang terlalu sederhana tentu tidak kompleks. Keindahannya juga tidak bisa kita katakan indah, karena salah satu unsur keindahan adalah kompleksitas, ya. Tapi bukan keindahan yang ruwet, pemirsa, ya. Maksud saya, suatu yang terlalu ruwet juga menjadi sulit untuk dikatakan indah, ya. Jadi memang harus memerlukan proporsional dan pemahaman tentang konsep-konsep keindahan tertentu. Oke pemirsa, itu pembahasan saya cukup untuk 3 buku yang saya tulis. Yang selanjutnya, saya melakukan penelitian di SD Godean Sleman, ya. SD Brongkol, Godean Sleman, Yogyakarta, bersama Bapak Guru SD Pak Wawan Murwantara di tahun 2022. Ya, 2 kelompok anak-anak SD, ya, siswa SD, 30 orang, 15 orang. Masing-masing kelompok menulis huruf Jawa dan huruf Latin. Denyut jantungnya diukur sebelum dan sesudah, ya. Yang ditulis adalah lagu Bengawan Solo dalam bentuk huruf Jawa dan dalam bentuk huruf Latin. Hasilnya adalah menunjukkan sangat signifikan denyut jantung yang menulis huruf Hanacaraka Jawa menjadi lebih lambat. Apa tafsirannya? Bisa dikaitkan bahwa terjadi efek relaksasi, ya. Tidak heran pemirsa, orang Jawa memang harus kalem, ya. Tidak boleh meledak-ledak, ya. Dengan latihan huruf Jawa kita bisa lebih tenang, ya. Lebih adem, ayem, tentrem. Kalau orang bisa tenang, kreativitasnya tinggi, ya. Jadi jurnal bisa dibaca di Bali Medical Journal seperti tayangan dalam video ini. Itu adalah hasil penelitian saya terhadap aktivitas menulis huruf Hanacaraka. Demikian pemirsa, semoga memberi wawasan dan semangat untuk menggali kebudayaan untuk kecerdasan bangsa kita. Terima kasih, sampai jumpa.